Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menuntaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Akil STMT, dosen mata kuliah rangkaian elektronika Universitas Negeri Makassar. Materinya yaitu tentang rangkaian seri dan paralel. Baik, sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Zaki Fahriansyah dari program studi teknik komputer, kelas Tekom A 2021, Universitas Negeri Makassar. Baik, sebelum kita lanjut ke rangkaian seri dan paralel, kita harus mempelajari hukum Ohm terlebih dahulu. Hukum Ohm pertama kali ditemukan oleh George Ohm, seorang fisikawan Jerman. Hukum Ohm menghubungkan antara tegangan, arus, dan resistansi dalam setiap rangkaian listrik DC. George Ohm menemukan bahwa pada suhu konstan, arus listrik yang mengalir melalui sebuah resistor berbanding lurus dengan tegangan, dan juga berbanding terbalik dengan resistansi. Jadi ada 3 variabel yang dipakai untuk hukum Ohm ini, yaitu arus listrik, resistor, dan tegangan. Di mana arus listrik itu ampere, resistor itu ohm, dan tegangan itu volt. Hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi membentuk dasar hukum Ohm dan ditunjukkan di bawah ini. Arus atau current simbolnya adalah I sama dengan voltage atau tegangan simbolnya adalah V per resistance atau resistansi atau tahanan yang simbolnya adalah R, dan hasilnya nanti adalah ampere untuk arus. Ini rumus untuk mencari arus. Nah, untuk rumus mencari tegangan, rumusnya yaitu V sama dengan I kali R. Nah, nanti itu hasilnya menjadi volt, dan rumus mencari arus yaitu I sama dengan V bagi R. Nanti hasilnya akan menjadi ampere, dan untuk rumus mencari resistansi R yaitu R sama dengan V bagi I, yang hasil akhirnya nanti adalah ohm. Baik, dari ketiga variabel tadi yaitu volt atau tegangan, I atau arus, dan R adalah atau resistansi. Untuk lebih mudah diingat, kita bisa menggunakan media gambar segitiga yang sering dikenal sebagai segitiga hukum Ohm. Bisa dilihat gambarnya yaitu segitiga hukum Ohm. Di atas itu adalah V atau tegangan, I yaitu arus, dan R yaitu resistansi. Bisa kalian lihat yaitu V sama dengan I kali R. Karena ini sejajar jadi tinggal dikali. Kemudian kita mencari I yaitu sama dengan V per R. V di bawahnya R berarti V per R dibagi R. Kemudian kita mencari R sama dengan V per I, yaitu V di bawah I berarti kita bagi V bagi I. Nah, contoh hukum Ohm. Berdasarkan gambar di bawah ini, temukan nilai tegangan atau V, arus atau I, dan resistansi atau R simbolnya. Nah, nilai tegangan tersebut yaitu V. V sama dengan yang termasuk tegangan yaitu ini. Tegangan di mana tegangannya yaitu 24 volt. Untuk arusnya adalah ini. Nah, nilai arusnya yaitu 2 ampere. Dan untuk resistansi yaitu ini, resistansi yang jumlah resistansi itu adalah 12 ohm. Nah, kita juga bisa mencari dengan menggunakan rumus Ohm tadi, yaitu ketika kita ingin mencari tegangan, maka yang harus diketahui yaitu arus dan resistansi. Nah, misalnya ini arus yang diketahui adalah 2 ampere dan resistansi yang diketahui adalah 12 ohm. Maka rumusnya adalah V sama dengan I kali R sama dengan 2 kali 12. Jadi hasilnya tegangan yaitu 24 volt. Nah, untuk mencari I harus diketahui adalah untuk mencari arus atau I
yang diketahui adalah volt dan resistansi. Nah, rumusnya yaitu I sama dengan V per R. Di input nilainya yaitu I sama dengan 24 bagi 12 dan hasilnya akan sama dengan 2 ampere. Kemudian untuk resistansi harus diketahui yaitu tegangan dan arus. Nah, rumusnya yaitu adalah R sama dengan V per I atau tegangan bagi arus. Dan kita masukkan nilainya, resistansi sama dengan 24 volt per 2 ampere dan hasil resistansinya yaitu 12 ohm. Nah, untuk menentukan apakah nilai ini cocok atau salah, kita bisa mensimulasikan di software Proteus. Di sini saya menggunakan software Proteus versi 8.6. Baik, kita langsung ke software Proteusnya. Baik, kita sudah ada di software Proteusnya dan ini adalah gambar untuk membuktikan apakah nilainya betul. Yang kita butuhkan itu ya adalah di schematic capture baterai, kemudian resistor, nah untuk sekarang kita pakai 2 dulu. Nah, kita masukkan baterai. Di situ nilainya 24 volt. Dan resistor kita masukkan, kita putar dan masukkan nilainya yaitu 12. Kemudian kita masukkan arusnya. Untuk arusnya kita ke ini, kemudian ke DC AM meter kita masukkan di sini, kemudian kita hubungkan nah, semuanya sudah sama yaitu tegangan, baterai, resistansi dan arus ampere. Kita play, apakah benar? Nah, di sini arusnya 2 ampere. Jadi nilai ini terbukti benar. Nah, setelah kita mengetahui dasar dari hukum Ohm, rumusnya, kita langsung masuk ke rangkaian seri resistor. Resistor dikatakan terhubung dalam seri ketika mereka dihubungkan bersama dalam satu baris. Semua arus mengalir melalui resistor pertama, juga harus melewati resistor kedua dan resistor ketiga dan seterusnya. Sehingga resistor secara seri memiliki arus bersama yang mengalir melalui R1, R2, dan R3 karena hanya terdapat satu jalur. Nah, maksud dari resistor secara seri memiliki arus bersama yaitu arus dari rangkaian seri ini memiliki arus yang sama dari setiap resistornya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam rangkaian seri resistor adalah 1. Nilai arus dalam rangkaian seri sama, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Kedua, dalam rangkaian seri, nilai tegangan dari setiap resistor berbeda-beda. Semakin besar nilai resistornya, maka pembagi tegangannya juga tinggi. Ketiga, resistansi total dari rangkaian adalah jumlah semua resistor individu yang terhubung seri. Jadi maksudnya adalah untuk mencari resistansi totalnya, kita perlu menjumlahkan seluruh resistor yang ada di rangkaian seri tersebut. Yang keempat adalah resistansi total dari 2 atau lebih resistor yang dihubungkan bersama secara seri akan selalu lebih besar daripada nilai resistor terbesar dalam rangkaian. Baik, kita lanjut. Contoh rangkaian seri dan pembagi tegangan. Soalnya yaitu dengan menggunakan hukum Ohm, hitung resistansi seri ekuivalen atau resistansi total, maksudnya arus seri
penurunan tegangan dan daya untuk setiap resistor dalam rangkaian seri tersebut berikut. Nah, untuk mencari resistansi ekuivalen, kita jumlahkan ketiga resistor tersebut, yaitu R1 tambah R2 tambah R3, yaitu 10 tambah 20 tambah 30. Jadi hasilnya yaitu 60 ohm. Nah, kemudian arus seri. Nah, karena arus dari rangkaian seri semuanya sama di setiap resistor, maka rumusnya yaitu I sama dengan V per R ekuivalen, resistansi ekuivalen. V itu adalah tegangan, yaitu 12 volt. Nah, I sama dengan 12 per 60 rangkaian ekuivalen tadi yang didapat, dan hasilnya yaitu 0,2 ampere. Jadi arus dari rangkaian seri ini adalah 0,2 ampere. Kemudian penurunan tegangan. Penurunan tegangan yaitu kita bagi tegangan per resistor, karena di rangkaian seri tegangan per resistor itu berbeda. Baik, untuk mencari tegangan 1 yaitu arus kali rangkaian resistor 1. Nah, kita masukkan nilainya 0,2 ampere kali 10 ohm, hasilnya yaitu 2 volt. Nah, untuk tegangan dari resistor 2 yaitu rumusnya arus kali resistor 2, kita masukkan nilainya 0,2 kali 20 dan hasilnya yaitu 4 volt. Nah, untuk tegangan dari resistor 3 yaitu sama dengan rumusnya I kali resistor 3 sama dengan 0,2 kali 30 ohm. Jadi tegangan 3 pada resistor 3 yaitu 6 volt. Baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu daya. Nah, untuk mencari daya rumusnya yaitu V kali I. Nah, di sini kita mencari daya setiap resistor karena daya setiap resistor di rangkaian seri juga beda. Baik, untuk mencari daya pada resistor 1 yaitu V1 atau tegangan di resistor 1 kali arus. Kita masukkan nilainya yaitu 2 yang ingin tadi didapat kali 0,2 ampere sama dengan 0,4 watt. Kemudian daya pada resistor kedua yaitu tegangan pada resistor 2 yang ini kali arus. Kita masukkan 4 volt kali 0,2 ampere. Hasilnya yaitu 0,8 watt. Kemudian kita cari daya pada resistor 3 sama dengan yaitu tegangan pada resistor 3 yang ini 6 volt kali arus. Kita masukkan 6 kali 0,2 ampere, hasilnya yaitu 1,2 ampere. Nah, jadi total dari seluruh rangkaian ini yaitu arus totalnya 0,2 ampere, tegangan totalnya yang ini 2 tambah 4 tambah 6 sama dengan 12 volt. Maaf, salah ketik ini. 6 tambah 6 jadi 12 volt, seharusnya 12 volt sesuai di gambar. Kemudian daya totalnya yaitu kita masukkan semua 0,4 tambah 0,8 tambah 1,2, hasilnya yaitu 2,4 watt. Baik, kita kemudian buktikan apakah ini semua benar di rangkaian di Proteus. Kita langsung masuk ke Proteusnya. Baik, kita buktikan apakah ini nilainya benar di Proteus. Pertama-tama baterai, kita masukkan baterai. Baterai. Kemudian resistor di sini. Kemudian resistor juga di sini kita putar. Kemudian resistor juga di sini. Baik. Kemudian di sini ada arus. Jadi kita masukkan arus DC AM meter. Kita masukkan di sini. Kemudian kita sambungkan semuanya.
Baik, kita coba apakah, oh maaf, kita ubah dulu nilainya. 12 volt, ini 30, ini 20, ini 10 volt. Baik, apakah arus yang didapatkan di sini adalah 0,2 ampere? Kita lihat. Yap, dan di sini itu 0,2 ampere. Baik, untuk membuktikan apakah nilai dari tegangan ini benar, maka kita tambahkan di atas resistor DC voltmeter. Kita putar. Di sini juga kita masukin, dan di sini juga kita rotate. Baik, kemudian kita sambungkan ke setiap resistor di DC voltmeter. Kita sambungkan. Baik, tadi ada kesalahan. Di sini tadi pada saat voltnya di sini positif dan di sini negatif. Tadi hasilnya minus 6 bukan positif 6. Nah, di sini saya pindahkan jadi kutub positifnya di sebelah kanan dan kutub negatifnya di sebelah kiri. Pas saat kita play, hasil voltnya sama ya, 2 volt, 4 volt positif dan 6 volt positif. Tiga-tiganya positif. Baik, jadi gambar ini mempunyai terbukti nilainya sama ya, sesuai di Proteus. Kita lanjut di rangkaian paralel resistor. Resistor dikatakan terhubung dalam paralel ketika resistor yang dihubungkan antara dua titik sama. Contoh rangkaian paralel seperti berikut. Kalian bisa pause videonya. Kemudian lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam rangkaian paralel resistor adalah 1. Nilai tegangan dalam rangkaian paralel itu sama. Jadi nilai tegangan yaitu volt itu sama di rangkaian paralel. Kedua, dalam rangkaian paralel, nilai arus dari setiap resistor berbeda-beda. Jadi kebalikannya dari rangkaian seri tadi, di seri itu nilai arusnya sama, sedangkan di seri juga nilai tegangannya itu dari setiap resistor berbeda-beda. Jadi kebalikannya dari rangkaian seri. Nah, untuk ketiga yaitu resistansi total dari rangkaian paralel bisa dihitung menggunakan rumus ini. 1 per resistansi total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya ditambah 1 per Rn. Nah, rumus ini digunakan ketika rangkaiannya ini beresistor 3 atau lebih. Nah, untuk rumus ini yaitu resistansi total sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2. Rumus ini digunakan ketika resistornya mempunyai 2 resistor di rangkaian paralel. Keempat, resistansi total dari 2 atau lebih resistor yang dihubungkan bersama secara paralel akan selalu kurang daripada nilai resistor terkecil dalam rangkaian. Jadi berbeda dengan rangkaian seri tadi. Baik, kita langsung masuk ke contohnya, yaitu contoh rangkaian paralel dan pembagi arus. Hitung arus cabang individu dan arus total yang ditarik dari satu daya untuk rangkaian resistor berikut yang dihubungkan bersama dalam kombinasi paralel. Baik. Nah, pertanyaannya yaitu hitung arus cabang individu. Nah, di rangkaian paralel itu nilai arusnya itu berbeda setiap resistor. Jadi kita cari nilai arusnya setiap resistor individunya, yaitu arus pada resistor 1 rumusnya yaitu tegangan bagi resistansi 1. Nah, nilai dari tegangan yaitu 24 volt dan nilai ini tidak pernah berubah karena di rangkaian paralel tegangannya itu sama di setiap resistor. Nah, kita masukkan 24 per nilai R1 10 ohm. Jadi hasilnya ada itu 2,4 ampere. Kemudian arus 2 dalam resistor 2 yaitu Vs per resistansi 2 yaitu 24 per 20 sama dengan 1,2 ampere.
Kemudian dia arus 3 pada pada resistor 3, yaitu volume bagi resistansi yaitu 24 volt bagi 30 ohm sama dengan 0,8 ampere. Kemudian arus pada resistor 4 yaitu volume bagi resistansi 4 ya, volume bagi resistor 4 dimasukkan 24 bagi 40 sama dengan 0,6 ampere. Baik, jadi arus total dari keempat rangkaian ini yaitu I total atau arus total sama dengan arus resistor 1 tambah arus resistor 2 tambah arus pada resistor 3 tambah pada arus pada resistor 4. Jadi 2,4 tambah 1,2 tambah 0,8 tambah 0,6. Hasilnya yaitu 5 ampere. Nah, nilai arus rangkaian total 5 ampere ini juga dapat ditemukan dan diverifikasi dengan mencari resistansi rangkaian ekuivalen. Resistansi total dari cabang paralel dan dibagi dengan tegangan suplai, yaitu volt sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita cari resistansi total terlebih dahulu, yaitu 1 per RT sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R4 karena 4 resistor. Jadi 1 per RT sama dengan 1 per 10 tambah 1 per 20 tambah 1 per 30 tambah 1 per 40. Dan hasilnya yaitu 0,1 tambah 0,05 tambah 0,033 tambah 0,025. Hasilnya itu 0,2083. Kemudian di nilai 1 per-nya dipindahkan di samping, jadi resistansi totalnya yaitu 1 per 0,2083 sama dengan 4,8 ohm. Ini bisa dibulatkan jadi 5. Jadi resistansi totalnya yaitu 1 per 0,2083 sama dengan 4,8 ohm. Nah, setelah ditemukan resistansi totalnya, kita menghitung arus totalnya dengan menggunakan rumus volt tegangan bagi resistansi totalnya. Jadi, yaitu kita masukkan tegangannya 24 bagi resistansi totalnya tadi yang kita dapat 4,8 ohm. Hasilnya yaitu 5 ampere. Jadi nilai arus ketika kita cari resistansi totalnya terlebih dahulu bisa sama ketika kita cari arus individunya terlebih dahulu. Baik, apakah kita buktikan semua nilainya menggunakan software Proteus lagi. Kita langsung ke Proteusnya. Baik, kita coba langsung di Proteus. Pertama baterai, masukkan nilainya 24 volt. Kemudian resistor, kita putar, kita copy, kita paste lagi sampai 4 resistor. Baik, kemudian kita masukkan ampere, DC ampere, masukkan, kemudian masukkan juga di sini. Kita masukkan, kita ubah dulu. Oh my god. Kita masukkan baik, sudah semua dimasukkan, tinggal kita sambungkan. Sambung. Ini sambungkan.
Baik, mari kita coba setelah rangkaian kita buat, kita play. Oh maaf, resistornya belum. Resistornya 10, resistor 2 20, resistor 3 30, resistor 4 40. Baik. Kemudian kita resistor 4 40. Baik, kita play. Baik, kita lihat jadi arus pada resistor pertama 2,4 ampere betul. Arus pada resistor 2 1,2 ampere betul, positif. Arus pada resistor 3 0,8 ampere betul. Arus pada resistor 4 0,6 ampere betul. Jadi arus pada semua resistornya yaitu 5 ampere. Baik, jadi gambar ini sesuai ya. Baik, tadi sudah kita coba di Proteus rangkaian paralel ini dan semuanya nilainya benar ya, sesuai yang kita dapat. Kita lanjut rangkaian kombinasi. Jadi rangkaian kombinasi itu gabungan rangkaian dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi satu rangkaian itu ada rangkaian seri dan rangkaian paralelnya. Kita langsung ke contoh soalnya, yaitu temukan resistansi ekuivalen atau Req untuk rangkaian kombinasi resistor berikut. Baik, lihat gambarnya. Di sini ada 10 resistor dan yang dicari itu resistansi ekuivalen atau resistansi total. Baik, kita langsung next step. Nah, disederhanakan untuk dua resistor paralel, kita dapat menemukan resistansi yang setara dari kombinasi R8 ke R10 dan menyebutnya RA. Baik, di R8 dan R10 ini merupakan rangkaian seri, jadi kita tambah, dan di R9 ini rangkaian paralel, jadi kita menggunakan rumus rangkaian paralel dua resistor. Jadi rumusnya itu RA sama dengan R9 kali R8 tambah R10. Karena ini merupakan rangkaian seri, jadi kita anggap di sini dua resistor, jadi menggunakan rumus rangkaian paralel dua resistor per R9 tambah R8 tambah R10 sama dengan 6 kali 10 tambah 2, nilainya 10 tambah 2, R9 nya itu 6 per 6 tambah 10 tambah 2, jadi kita tambah dan hasilnya yaitu kita dapat 4 ohm. Jadi ini semua nanti hilang, jadi RA di sini nanti kayak begini gambarnya. Kita lanjut aja. Nah, ini RA 4 ohm. RA adalah seri dengan R7. Oleh karena itu, resistansi total akan menjadi RA tambah R7 sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12 ohm, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Baik, seperti step sebelumnya, RA sama R7 itu rangkaian seri, jadi ditambah jadi 12 ohm. Dan kita anggap ini RB, dan R6 itu rangkaian paralel, sama seperti sebelumnya kita menggunakan rumus rangkaian paralel dua resistor. Jadi RB, kita tulis RB sini, RB sama dengan R6 kali RA tambah R7. Ini seharusnya di sini satu resistor karena rangkaian seri. Jadi per R6 tambah RA tambah R7, kita masukkan nilainya. R6 sama dengan 6 kali RA 4 dan R7 8, 4 tambah 8 per 6 tambah 4 tambah 8. Dan hasil RB itu lagi-lagi kita dapat 4 ohm. Kita lanjut. RB diseri dengan R5. Oleh karena itu, resistansi total akan menjadi RB tambah R5 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8 ohm. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, kita tadi sudah dapatkan RB. Ini semua kita gabung jadi di sini menjadi RB. RB nilainya 4 ohm. Nah, kemudian RB sama R5 lagi itu merupakan rangkaian seri dan kita gabungkan lagi ke rangkaian 4 dan merupakan rangkaian paralel. Jadi di sini gambar ini, wilayah ini kita anggap RC menggunakan rumus
rangkaian paralel 2 resistor lagi. Jadi RC sama dengan R4 rangkaian paralel kali RB tambah R5 rangkaian seri, seharusnya di sini 2 resistor, bagi R4 tambah RB tambah R5, nilainya yaitu 8 kali 4 tambah 4 per 8 tambah 4 tambah 4. Dan hasil RC yang kita dapat lagi-lagi 4 ohm. Jadi kita ambil semua di sini, kita gabung menjadi RC, maka selanjutnya yaitu RC adalah seri dengan R3. Oleh karena itu, resistansi total akan menjadi RC tambah R3 sama dengan 8 ohm, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Baik, RC sama seri dengan R3, jadi kita tambah lagi 4 tambah 4, 8, seperti kalian lihat di sini, 4 tambah 8, RC tambah 3. Nah, kita menggunakan rumus, di R2 ini juga rangkaian paralel, jadi kita menggunakan rumus rangkaian paralel 2 resistor lagi. Di wilayah ini yang dilingkari menggunakan rumus rangkaian paralel 2 resistor. Rumusnya itu R2 kali RC tambah R3 per R2 tambah RC tambah R3 sama dengan 8 kali 4 tambah 4 per 8 tambah 4 tambah 4. Jadi hasilnya yaitu 4 ohm. Jadi kita gabungkan lagi rangkaian ini, maka di sini akan menjadi RD. Kemudian step terakhir yaitu RD diseri dengan R1, oleh karena itu resistansi total akan menjadi RD tambah R1 sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 10 ohm, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Baik, tadi kita dapat RD-nya 4 ohm, digabungkan semua di sini rangkaiannya, di rangkaian 2 kita ganti jadi 4 ohm. Nah, RD 4 ohm. Nah, RD sama rangkaian 1 itu seri. Jadi kita jumlah saja seperti dijelaskan di atas. R1D sama tambah R1 sama 4 tambah 6 sama dengan 10 ohm. Dan itu merupakan rangkaian ekuivalen atau resistansi totalnya. Jadi resistansi total dari soal ini, contoh soal ini, yaitu 10 ohm. Baik, kita buktikan dengan menggunakan software Proteus apakah resistansi ekuivalennya adalah 10 ohm. Baik, kita buktikan. Saya langsung bikin rangkaiannya karena saya lihat waktu rekamannya sudah panjang banget. Apalagi kalau kita tambahkan video rangkaian ini, maka durasinya bahkan lama banget. Jadi kita masukkan 10 resistor di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan nilai yang sudah diketahui, R1 6, R2 8, 8, R3 4, R4 8, R5 4, 4, R6 6, R10, R8 10, R9 6, R7 8 dan R10 2. Baik, setelah kita bikinkan rangkaian semua, mari kita coba apakah resistansi totalnya atau resistansi ekuivalennya adalah 10 ohm. Kita play dan benar saja kita dapat 10 ohm. Jadi gambar ini juga terbukti ya, teman-teman. Jadi gambar ini juga terbukti ya. Baik, ini rangkaiannya kalau kalian ingin mau ikuti. Dan akan saya munculkan di gambar di video ini. Kalian bisa pause. Baik, jadi itulah presentasi video tugas saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.